Selamat sore sahabat cerdas. Selamat datang telah bergabung dalam channel ini. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini supaya menjadi konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terlebihnya bagi teman-teman pecinta bahasa Inggris dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Ya, saya mau menjawab beberapa pertanyaan. Tapi pada saat ini saya akan menjawab satu pertanyaan saja karena ini sudah sore. Jadi saya memilih sebuah pertanyaan dari kawan kita yang mengirim lewat email. Pertanyaannya adalah, apa saja fungsi daripada gerund di dalam bahasa Inggris? Ya, sebelum itu dulu saya akan kasihkan sebuah penjelasan apa yang maksud dengan gerund. Ya, gerund itu adalah sebuah kata benda yang dibentuk daripada dua kelompok kata. Yang pertama adalah kata kerja atau verb ditambah suffix. Suffix itu adalah akhiran dalam bahasa Indonesia, akhiran ing. Jadi rumusnya itu adalah verb plus ing. Contohnya kan watch atau menonton, watch, jadi ditambah ing jadi watching. Jadi gerundnya adalah watching. Nah, setelah terbentuk kata watching, maka arti daripada watching itu atau watch itu bukan menonton lagi, bukan disebut sebagai kata kerja. Menonton bukan sebagai kata kerja, tetapi sebagai kata benda. Itu dia gerund ya. Gerund adalah kata benda yang dibentuk daripada kata kerja ditambahkan dengan akhiran ing. Nah, kembali dengan pertanyaan. Pertanyaan adalah, apa saja fungsi-fungsi daripada gerund di dalam sebuah kalimat? Yang pertama adalah gerund sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai komplement di dalam sebuah kalimat. Nah, di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris kita akan menemukan kata-kata yang pakai ing. Ing itu kan contohnya watching, speaking, listening, apalagi dan lain-lain yang ada akhiran ing itu. Tetapi yang awalnya itu dibentuk dengan kata kerja, maka saat kata itu berada di awal kalimat, maka itu disebut sebagai subjek sebuah kalimat. Sedangkan jikalau kata itu berada di akhiran sebuah kalimat, itu artinya gerund itu sebagai objek sebuah kalimat. Nah, kita coba satu contoh ya. Satu contoh gerund sebagai subjek. Contohnya adalah reading is my hobby. Artinya adalah membaca adalah hobi saya. Jadi reading itu adalah contoh daripada gerund. Berikutnya, contoh daripada gerund sebagai objek adalah my sister loves singing. Kakakku suka bernyanyi, maksudnya kakakku suka bernyanyi. Jadi singing atau bernyanyi itu disebut sebagai objek sebuah kalimat. Nah, berikutnya contoh yang ketiga, di mana gerund sebagai komplement atau pelengkap sebuah kalimat. Contohnya adalah her hobby is listening to the music. Nah, di sini listening itu disebut sebagai komplement. Kenapa? Karena objek yang sesungguhnya itu adalah apa? Music. Jadi kalau di dalam pembagiannya sebenarnya ada istilah yang namanya direct object dan ada juga yang namanya indirect object.
Tapi di sini kan kita fokusnya dulu mengenai fungsi jiran saja. Jadi di dalam kalimat her hobby is listening to the music, yang listening itu disebut sebagai pelengkap atau komplement. Itu dia yang pertama, jiran sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai komplement atau pelengkap di dalam sebuah kalimat. Berikutnya adalah jiran bisa ditempatkan setelah suatu kata yang tertentu, di mana tidak semua semua kata kerja, maksudnya kata kerja itu bisa disambungkan dengan yang namanya jiran, hanya kata-kata tertentu saja. Contohnya adalah stand itu adalah berdiri. Tetapi kalau kita buat contohnya I can stand singing, contohnya begitu ya, I can stand singing. Jadi bukan berdiri lagi artinya, tetapi saya tidak tahan bernyanyi. Itu artinya teman-teman ya. Jadi ada beberapa contoh daripada kata-kata kerja yang bisa diiringi oleh jiran. Contoh yang lainnya adalah seperti admit, dislike, forgive, mind, risk, avoid, give up, miss, can't, carry on, enjoy, dan lain-lain. Itu teman-teman ya. Silakan nanti dicari via Google beberapa kata-kata itu, dan kata-kata dimaksud bisa diikuti dengan jiran. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya, fungsi jiran juga bisa ditempatkan setelah preposition. Apa itu preposition teman-teman? Preposition itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata depan. Ya, kata depan. Kalau kata depan dalam bahasa Indonesia itu ada seperti di, ke, dan lain-lain. Tetapi di dalam bahasa Inggris ada banyak sekali. Contohnya adalah penggunaan after, ada kata depan in, ada kata depan of. Jadi banyak, sungguh banyak sekali kata depan dalam bahasa Inggris. Tapi kita akan buat sebuah contoh di dalam konten ini supaya kawan-kawan semua bisa mengerti. Contohnya adalah they will come after finishing their task. They will come after finishing their task. Jadi finishing di situ ditempatkan setelah kata after. Nah, kata after itu termasuk dalam preposition atau kata depan. Jadi itulah kawan-kawan guna daripada atau fungsi daripada jiran di dalam bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang mau share beberapa pertanyaan, disilakan untuk dijawab di dalam channel ini. Bisa dikirimkan lewat email upperlesta. Itu nanti saya akan tulis upperlesta@gmail.com, atau bisa melalui WA. Nanti saya akan taruh di bawah, link di bawah ini. Jadi sekian dulu teman-teman untuk pertanyaan ini, dan semoga teman yang sudah memberikan pertanyaan bisa mengerti dan mendapatkan penjelasan. Ya teman-teman, kami sampaikan terima kasih juga bagi teman-teman yang telah menyukai video kami, mensubscribe channel ini, dan membagikan channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih buat sahabat cerdas. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam inovasi.